Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim, biasa dipanggil Lukman. NIM saya 3333240103. Saya dari kelompok 15 Praktikum Statistika 1. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas tutorial modul 2 Statistika 1, yaitu distribusi probabilitas diskrit. Langsung saja ke permasalahannya. Permasalahan ini akan saya selesaikan menggunakan dua software, yaitu Visual Studio dan Excel. Langsung aja ke soal satu. Eva mengerjakan 10 soal benar salah. Jika Eva menjawab secara sembarang, peluang Eva menjawab 6 soal dengan tepat adalah sekitar. Nah, di soal satu ini kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan distribusi binomial. Kenapa sih pakai distribusi binomial? Itu dikarenakan hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Dan setiap soal tidak akan mempengaruhi soal lainnya. Misal satu salah, eh, satu soal salah, 9 soal lainnya tidak terpengaruh. Langsung kita selesaikan. Di sini ada number X. Number X merupakan jumlah percobaan yang akan kita cari peluangnya, yaitu ada 6. Nah, trials atau N ini merupakan total percobaan yang dicoba si Eva, yaitu ada 10. Probability-nya ada 0,5. Dikarenakan hanya ada dua kemungkinan. Terus dibagi kumulatifnya ini false. Kenapa sih kita pakai false? Kumulatif itu ada false atau true. Di mana false ini jika ditanya tepat 6 soal. Nah, kalau true itu ditanyanya kurang dari 6 soal atau lebih dari 6 soal. Itu bedanya teman-teman. Nah, untuk hasilnya kita akan menginput rumus binom dis. Di sini udah ketera, kita harus memasukkan angka apa aja. Pertama ada number trials. Kita mencet ini. Lalu ada trials. Lalu ada probability dan ada cumulative. Enter. Nah, diperoleh peluang untuk Eva menjawab benar itu sebesar 0,205. Lanjut, kita terus permasalahan kedua. Menurut teori genetika persalingan tertentu, sejenis marmut akan menghasilkan keturunan berwarna merah, hitam, dan putih dengan perbandingan 8 banding 4 banding 4. Ini merupakan peluang angka-angka peluangnya teman-teman. Hitunglah peluang bahwa 8 dari keturunan terdapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih. Untuk penyelesaian soal nomor 2 ini kita akan menggunakan distribusi multinomial. Karena apa? Karena kita akan mencari lebih dari satu peluang, yaitu 3 peluang ya teman-teman. Itu peluang bahwa keturunan berwarna merah, hitam, atau putih. Dan eh, faktor lain kita dan dikarenakan setiap percobaan itu mempengaruhi percobaan lainnya. Lanjut kita ke penyelesaian saja. P1 peluang atau P1 diperoleh dari 8 tambah 4 tambah 4 yaitu 16. Nah, peluang 1 atau peluang marut merah itu diperoleh dari 8 dibagi 16 yaitu 0,5. Selanjutnya ada peluang 2 yaitu peluang marut hitam diperoleh dari 4 dibagi 16 yaitu 0,25. Lanjut eh, untuk yang putih juga sama ya teman-teman dikarenakan angkanya juga 4. Itu 4 dibagi 16 yaitu 0,25. Yang di peluang itu harus bertotal 1. Nah, untuk X ini merupakan percobaan sih peluang yang akan kita hitung. Yaitu di mana manut merah dari 8 percobaan kita akan menghitung peluang 5 marmut merah, 2 marmut hitam, dan 1 marmut putih. Kita ada 8. Selanjutnya kita akan mengisi kolom putih ini dengan rumus multinomial. Nah, multinomial kita akan memasukkan nomor ini, lalu nomor ini. Nah, diperoleh angka 168. Ini belum selesai teman-teman.
Lanjut, kita akan mengisi kolom ini, di mana di atas ini merupakan rumusnya, yaitu P1 dipangkatin X1. Kita masukkan saja sama dengan P1 kita pangkatkan dengan X1. Nah, karena rumusnya sama ya teman-teman, kita langsung geser saja. Nah, untuk mencari total peluangnya, kita akan mengalihkan semua angka ini. Kali ini, kali dengan ini, kali dengan. Nah, diperoleh peluang total dari semua ini yaitu 0,082. Peluang mendapat 5 turunan berwarna merah, 2 turunan berwarna hitam, dan 1 turunan berwarna putih yaitu sebesar 0,082. Lanjut kita ke soal ketiga. Penyakit ganas Y berpeluang menyerang penduduk sebesar 0,001. Nah, peluangnya ini 0,001, angka yang sangat kecil. Sebuah kota berpenduduk 15.000 orang. Hitunglah peluang akan terdapat tidak 3 penduduk yang terkena penyakit ganas tersebut. Nah, untuk soal ketiga, kita akan menyelesaikan menggunakan distribusi Poisson. Kenapa sih menggunakan distribusi Poisson? Distribusi Poisson memiliki karakteristik peluang yang sangat kecil dengan trials atau total orangnya sangat banyak, itu 15 orang. Nah, ini merupakan ciri-ciri distribusi Poisson. Langsung saja kita selesaikan. X merupakan jumlah peluang yang akan kita hitung atau jumlah orang yang akan kita hitung peluangnya, yaitu 3. Nah, di Poisson ada min atau lambda, berlambangkan lambda. Lambda ini diperoleh dari perkalian antara peluang dan jumlah total penduduk, yaitu 15.000 orang. Coba kita masukkan dikali 15.000. Nah, ini merupakan 1,5. False-nya, kumulatifnya kita masukkan false. Sama alasannya dikarenakan yang dicari merupakan tepat tiga penduduk atau bukan kurang dari atau lebih dari 3 penduduk. Untuk hasilnya kita akan masukkan Poisson list atau distribusi Poisson. Sini juga sudah tertera apa saja yang harus dimasukkan. Yang pertama ada X, lalu ada min atau rata-rata, dan kumulatif. Diperoleh peluang 3 penduduk terjangkit penyakit tersebut sebesar 0,126. Lanjut kita ke soal keempat. Hitunglah peluang bahwa seorang yang melantunkan 3 uang logam sekaligus akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Nah, untuk soal keempat ini kita akan menyelesaikan menggunakan distribusi binomial negatif. Karena yang ditanya merupakan peluang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima. Ini merupakan ciri khas binomial negatif. Saja kita selesaikan. X merupakan peluang percobaan di mana kita akan mencari peluangnya, yaitu peluang pada lantunan kelima. Yang berkah diperoleh dari hmm, lantunan keberapa, peluang keberapa kita mencarinya, yaitu merupakan untuk kedua kalinya, 2. Nah, nomor F diperoleh dari pengurangan 5 dikurang 2, itu 3. Untuk probability-nya kita peroleh dari ini kan melantunkan 3 uang logam sekaligus. Nah, di mana kemungkinannya yaitu 2 pangkat 3, yaitu 8. Eh, akan mendapatkan semuanya muka atau semuanya belakang. Ada kata atau ini merupakan penjumlahan. Berarti semuanya muka kan 1/8 dan semuanya belakang kan 1/8. 1/8 ditambah 1/8 yaitu 2/8. Atau 1/4 atau 0,25. Kumulatifnya kita pakai false lagi karena ditanya tepat di lantunan kelima. Misalnya
Itu hmm, kita masukkan rumus next binom. Hmm, kita di sini juga sudah ada tutorialnya, kita masukkan angka apa aja, yaitu pertama ada number f, lalu number s, lalu probability, lalu cumulative. Enter. Nah, diperoleh peluang peluang untuk kedua kalinya pada lantunan kelima mendapat semuanya muka atau semuanya belakang sebesar 0,10547. Nah, setelah diperoleh semua angka peluang ini di software Excel, kita akan melanjutkan ke software selanjutnya yaitu software RStudio. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya atau sintaksnya, di mana di sini ada menginstal page dan mengaktifkan page, yaitu page-nya distri atau distribusi atau peluang. Nah, kita langsung saja aktifkan aplikasinya. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah sukses kita install. Lanjut ke soal pertama, itu misalkan yang tadi menunjukkan soal nomor satu dengan distribusi binomial. Nah, di sini kita menginput angka n-nya atau trialsnya tadi kan ada 10 ya. Nah, lanjut kita akan memasukkan probability-nya sebesar 0,5 dan x-nya atau peluang percobaan yang akan kita cari peluangnya yaitu ada 6. Nah, di sini rumus pentingnya perhitungan diperoleh dari memasukkan angka percobaan lalu selanjutnya ke angka trial dan probability-nya. Lalu kita print. Nah, angka ini sama pada angka di Excel. Itu sebesar 0,20508. Kemudian ke soal nomor 2, menyelesaikan soal nomor 2 dengan distribusi multinomial. Nah, sama seperti distribusi binomial, angka X, angka X merupakan eh, percobaan atau percobaan yang akan kita percobaan atau angka-angka yang akan kita hitung peluangnya, yaitu ada 5 untuk manut merah, 2 untuk manut hitam, dan 1 untuk manut putih. Size ml ini merupakan jumlah dari percobaan yang kita hitung. Nah, selanjutnya ada peluang. Peluang ini diperoleh dari tadi, yang 8 bagi 16, 4 bagi 16, dan 4 bagi 16. Nah, di sini merupakan rumusnya yaitu prob multinomial yang dimasukkan data angka tadi, angka X, terus ada size angle, ada probability. Langsung aja kita print. Nah, diperoleh angka 0,820. Kita lihat apakah sama pada Excel. Nah, kayaknya sama ya teman-teman. Lanjut kita ke soal nomor 3, yaitu menyelesaikan soal nomor 3 dengan distribusi Poisson. Nah, pada distribusi Poisson tadi sudah saya jelaskan juga, kita akan menginput nilai yang pertama itu lambda, atau yang di Excel merupakan mean, yang diperoleh dari perkalian antara probabilitas dan trials, yaitu sebesar 1,5. Nah, lanjut kita akan menginput X, atau jumlah percobaan yang akan kita hitung peluangnya, itu ada tiga orang teman-teman. Nah, di sini merupakan rumusnya ruang distribusi Poisson. Kita akan memasukkan data X-nya dan lambda-nya. Lalu kita pilih aja sehingga yang diperoleh nilai angka 0,12551,107. Kita lihat ya hasilnya apakah sama angkanya. Nah, di sini kurang lebih sama ya teman-teman. Karena angka di RStudio itu dibulatkan ke atas. Lanjut. Ada kita soal nomor 4 dengan distribusi binomial negatif. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan komponen-komponen yang sudah diketahui. Yang pertama ada K. K ini merupakan eh, peluang keberapa yang akan kita hitung, yaitu pada soal sudah diketahui merupakan peluang kedua. Yang X merupakan jumlah percobaan yang kita akan hitung
peluangnya itu ada 5. Nah, lanjut ada P. P, P merupakan peluangnya, yaitu sebesar 0,25 yang diperoleh dari 1/8 ditambah 1/8, yaitu 2/8 atau 1/4. Lanjut, kita akan memasukkan rumus atau toolsnya, yaitu peluang distribusi binomial negatif dengan masukkan data yang sudah kita cantumkan di sini. Lalu kita run dan akan diperoleh nilainya, yaitu sebesar 0,105. Apakah kita lihat apakah akan sama pada Excel? Angkanya sama ya teman-teman. Nah, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.